Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wajib bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai saat ini masih diberi nikmat sehat walafiat, terlebih nikmat iman dan Islam ya. Sehingga kita bisa dipertemukan dalam satu majelis yang mulia ini, yaitu dalam kegiatan penutupan kepanitiaan pembubaran ya, pembangunan Masjid Darul Saidah. Terima kasih untuk Ketua Pembangunan Bang Jayadi Matsah alias Sultan Pijaikan, orang nomor 1 di Jalan Tani. Jadi kalau muji orang tuh sana alang-alang gitu. Jadi saya coba ngambil napak tilas ya tentang pembangunan masjid tuh Jadi ndak seperti balikan telapak tangan gitu. Tantangan tuh dah pasti ada. Awal-awal kita rapat dulu masih masjid lama. Kalau ndak salah saya dengan Pak Sarial atau Sapi itu berdua aja yang setuju kalau masjid itu nak dirombak dengan modal dasar 4 juta. Yang lain geleng kepala pokok ndak yakin apa gitu tambahannya. Ndak setuju lantaran ndak mungkin lah gitu. Jadi saya coba dalam rapat waktu jelaskan tentang pembangunan masjid di Al-Ihwan, Agung Lestari ya. Al-Ihwan. Jadi saya coba menjelaskan waktu Al-Ihwan dengan modal dasar 8 juta bisa membangun masjid hampir menelan biaya 600 juta. Dari mana duitnya saya tidak tahu. Kemudian ditambah lagi Pak Haji Suryadi waktu membangun masjid Nurul Yakin di Gang Pamili, modalnya tidak salah hanya 1,5 juta. Bisa membangun masjid menelan biaya hampir 200 juta. Gang Pamili. Atas dasar itulah saya ingat ke Pak Penasihat Pak Suryadi bilang kalau membangun masjid nak nunggu duit pungkal gitu bahasa Melayu nak nunggu duit ngempuk tak bile-bile gitu. Jadi kalau ndak modal nekat ndak jadi-jadi gitu. Atas dasarnya lah saya coba menggerakkan hati kawan-kawan supaya membangun masjid. Ternyata memang kendala. Kalau udah stop hampir setahun nggak salah. Baru kita rapat AGI. Setahun sudah tahun lupa saya. Waktu wacana pertama kan gagal kita yang ngumpulkan duit 20.000 ke sebulan kan. Wacana awal tuh. Kemudian wacana kedua baru berhasil. Setelah direspon oleh kawan-kawan dengan alasan pertama masjid itu posisi dalam keadaan serong ya. Serong. Kemudian dihantam banjir lagi, ngantam karpet basah. Pak Wan pun lalah jemurnya di lapangan. Jadi bercampur-campur lah alasannya waktunya. Jadi tarik kesimpulan masjid itu harus dibangun habis. Jadi bukan direhab lagi, roboh habis. Kemudian saya coba-coba waktunya mengusulkan tentang menghadap Kanwil Kemenak, gitu. Kanwil Kemenak karena saya pernah dapat dari medsos tuh. Kalau orang dah ilmunya tinggi, dari sebut Pak Kiai, doanya itu mudah dianuk gitu. Makbul. Jadi saya punya inisiatif manggil Kanwil Kemenak lah. Kanwil Kemenak di Pontianak, Pak Kiai Haji Sahrul Yadi. Untung beliau merespon dengan baik dan mau menyetujui saran saya tentang batu peletakan pertama oleh beliau. Jadi memang dalam sejarah itu Kanwil Kemenak baru masjid kita itulah waktu peletakan batu pertama melibatkan Kanwil Kemenak. Sebelumnya belum pernah terjadi. Dan Pak Mulis saya ditelepon, inyan kata Pak Mulis, kepala Kemenak ke. Nyaru Kanwil. Oh nyan saya bilang, masa karena saya gunakan untuk batu peletakan pertama. Karena Pak dan dengar suara saya langsung, akhirnya Pak Mulis pun merespon gitu. Kemudian beliau saya inapkan di Hotel Simpang 4 di Ponorogo. Jadi alhamdulillah waktu itu seluruh unsur dari Pemkot turun tangan, kemudian kan wali kota Pak Bu Cai Cumi pun hadir
Dan saya dalam mengharapkan Pak Kanwil Kemenak tuh doanya gitu. Kemudian beliau memang dah kusut doa supaya masjid itu jadi dengan tausiahnya sekaligus waktu subuh, tidak salah ya. Waktu subuh. Kemudian peletakan batu pertama pun berjalan gitu. Oleh Kanwil Kemenak, kemudian oleh wali kota. Kemudian setelah itu seiring berjalan, dana dari kas masjid tidak salah waktu itu 100 kan? 100 ya? 100 sih. 100 juta modal dasar, alhamdulillah. Jadi proposal yang dibuat oleh Bang Geri menelan dana 1,8 M. Kalau saya lihat proposalnya, 1,4 ya? 1,8 kan? Iya. Iya. Jadi kemudian diajukan ke Pemkot. Modal dasar 100 juta, bangunan itu 1,8 M. Coba bayangkan. Jadi kita mengharapkan dari Pemkot itu kan separuh dari YW, dana itu paling tidak 500 lah dapat YW. Jadi oleh Kabak Kesra, dah katanya, terima aja. Ya, mau tidak mau lah kan, alhamdulillah. Namanya dia minta kan, namanya kita minta di balik berapa pun tetap kita terima. Gitu. Insya Allah lah. Dengan atas dasar itulah, sumbangan dari kiri, kanan, depan, belakang, asbab dari doa dari kawan-kawan. Karena masjid ini dibangun atas dasar takwa. Dari segala penjuru pun berdatangan tentang sumbangan. Akhirnya seperti yang kita lihat sekarang, investor sudah saya datangkan, ada berapa 5-6 investor saya datangkan untuk membangun masjid. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian kalau tidak salah proses pembangunan ini berjalan 2 tahun ya? 2 tahun 6 bulan. Saya ingat waktu September, saya pas waktu habis jatuh dari motor ya. 2 tahun, alhamdulillah. Dan ini terobosan yang sangat bagus di Singkawang, karena banyak dari masjid-masjid yang bangun dia bertanya dengan kita tang capat inyan, katanya tidak saya, tidak sampai ditanya enggak. Tang capat inyan jadi itu ilmu apa yang dipakai, macam-macam lah pertanyaannya. Jadi saya jawab ya. Ilmu hati juga gitu. Gitu. Itu kan asbab doa. Kalau masjid itu dibangun atas dasar takwa, investor semuanya akan nak nyumbang gitu. Bahkan ada bata itu kalau tidak salah ada 1.000 lebih gitu. Tidak tahu siapa yang baliknya. Tahu-tahu ada truk ngantarkan bata waktu itu di masjid itu. Ya namanya rezeki. Jadi alhamdulillah sekarang malam ini kita tutup panitia pembangunan oleh Bang Pijau dan dihadiri oleh sekian banyak panitia ya. Dan kemudian